Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ademas Mana dengan NIM D600-2034. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang panas jenis zat padat. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang landasan teori tentang panas jenis zat padat, sifat dari logam, tujuan pembelajaran dan mengenai rumus jenis zat padat, dan juga tentang perhitungan panas jenis zat padat. Oke, untuk yang pertama adalah landasan teori. Panas jenis suatu zat bilangan yang menunjukkan berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan suatu satuan massa dari zat dengan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, untuk mencari hal tersebut bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Panas jenis suatu zat padat ditentukan dengan kalorimeter. Jika tak ada pertukaran kalor yang terjadi antara kalorimeter dengan sekelilingnya, maka akan berlakulah persamaan MBCB dikali TB min T2 sama dengan MA dikali TA min T1 ditambah MKCK ditambah MBCP dikali T2 min T1. MBCB dikali TB min T2 sama dengan MA plus MKCK plus MBCP dikali T2 min T1, di mana MB adalah massa benda padat, MK adalah massa kalorimeter, MP adalah massa pengaduk, MA adalah massa air, dan TB adalah temperatur benda padat mula-mula, T1 temperatur air mula-mula, T2 temperatur air akhir, CB adalah panas jenis benda padat, CK adalah panas jenis kalorimeter, dan CP adalah panas jenis pengaduk. Oke, selanjutnya adalah karakter atau sifat dari logam yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky Raihan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raihan dengan NIM D600-2035, Angkatan 20 Teknik Industri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter atau sifat dari logam. Nah, mungkin di sini kita pernah mendengar kata-kata seperti logam, terus besi, kuningan, dan aluminium. Mungkin kita pernah mendengarnya di toko-toko besi atau bahkan mungkin peralatan rumah tangga kita berasal dari bahan-bahan tersebut, atau bahkan mungkin kita menjual bahan-bahan tersebut. Nah, namun apakah logam, besi, kuningan, dan aluminium itu berbeda, atau mereka sama, atau mereka memiliki hal yang berkaitan? Ternyata di sini besi, kuningan, dan aluminium itu adalah termasuk logam, dan masing-masing dari hal tersebut memiliki karakteristik atau sifat yang tidak sama satu sama lainnya. Dan di sini saya akan mencoba menerangkan karakteristik atau sifat dari masing-masing jenis logam tertentu. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang besi. Oke, jadi besi itu merupakan salah satu logam yang banyak ditemui di alam kita. Jadi besi ini mudah ditemukan di alam kita. Dan besi ini juga memiliki sifat fisika tertentu, yaitu tidak mengalami zat perubahan. Sifat fisika yang kedua adalah memiliki titik didih pada suhu 2862 derajat Celcius. Sifat yang ketiga, ia memiliki titik lebur pada suhu 1538 derajat Celcius. Ya, kalau tadi titik didih pada 2800-an, sekarang di titik lebur yaitu 1538 derajat Celcius. Kemudian besi ini bersifat
konduktor yang baik. Jadi dia mudah menghantarkan panas. Jadi tidak salah kalau misalnya kita ada peralatan masak yang terbuat dari besi, karena itu dapat menghantarkan panas dengan baik dan cepat. Kemudian dia juga bisa sebagai penghantar listrik, dan yang terakhir adalah dia memiliki kerapatan sebesar 7.860 kilogram meter kubik. Nah, itu dia karakter dari besi. Kemudian ada karakter dari kuningan. Kuningan merupakan logam yang merupakan campuran dari tembaga dan seng. Dan kuningan memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Adapun sifat fisika yaitu warnanya bervariasi mulai dari coklat kemerahan, gelap hingga cahaya kuning keperakan, tergantung pada jumlah kadar sengnya. Nah, itu adalah kuningan. Dan yang terakhir adalah aluminium. Nah, jadi aluminium itu apa sih? Ternyata aluminium itu adalah unsur terbanyak ketiga yang dapat ditemukan pada bumi ini, setelah logam biasa dan silikon. Adapun sifat fisika dari aluminium yaitu berwarna putih keperakan. Kemudian aluminium juga mempunyai titik lebur pada 659,7 derajat Celcius dan memiliki titik didih di 2057 derajat Celcius. Sangat tinggi. Kemudian aluminium juga memiliki berat jenis sebesar 2.699 gram per cm kubik. Nah, itu dia karakteristik dari ketiga unsur tadi di atas. Dan pertukaran kalor dengan sekelilingnya dapat dikurangi dengan yang namanya kalorimeter yang sempurna pembuatannya. Dan percobaan yang dilakukan dengan temperatur mula-mula yang lebih rendah dari temperatur kamar dan temperatur akhir yang lebih tinggi dari temperatur kamar, dengan selisih antara temperatur akhir dan temperatur kamar. Mungkin sekian dari saya tentang karakteristik logam, dan selanjutnya teman saya Raihan Abta Maulana akan menerangkan tentang tujuan dan manfaat dari mempelajari tema atau materi ini. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdul Maulana dengan NIM D600-2033. Menyambung dari topik teman saya tadi, tentu saja mempelajari materi ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Selain menjadi pengetahuan bagi diri kita, mempelajari materi ini juga dapat memberi manfaat antara lain, dapat membedakan macam-macam logam. Mungkin selama ini kita berpikir logam dengan besi atau aluminium adalah hal yang berbeda. Besi, aluminium, dan kuningan adalah logam. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui macam-macam logam. Tujuan kedua adalah dapat menggunakan alat-alat seperti kalorimeter, termometer, neraca, dan juga bejana didih. Alat-alat tersebut sangat penting, namun banyak yang tidak mengetahui cara menggunakan alat tersebut atau bahkan tidak tahu bahwa alat tersebut ada. Dengan mempelajarinya, kita dapat mengetahui tentang alat tersebut, fungsi alat tersebut, dan cara menggunakan alat tersebut. Tujuan ketiga adalah kita dapat mengamati perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Bagi yang menyukai ilmu pengetahuan terutama fisika, dapat mengamati hal tersebut mungkin akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan menambah rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Tujuan terakhir yaitu dapat membandingkan panas jenis dari beberapa bagian bahan atau zat padat. Mengetahui hal ini sangat penting untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan hal ini. Baik, selanjutnya pemaparan rumus panas jenis
zat padat yang akan dijelaskan oleh teman saya Reza. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Reza Tabasaki Pratama dengan NIM D600-200-032. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan tentang penerapan rumus zat padat. Zat padat itu sendiri terdiri dari berasal dari rumus CP, yaitu panas jenis zat padat itu sendiri sama dengan MK dikali CK dikali selisih suhunya ditambah MA dikali cair dikali selisih suhunya itu diper MB dikali TB min T2, yang berarti CB yaitu massa panas jenis zat padat itu dikali massa kalori dikali panas jenis kalori dikali selisih suhunya ditambah MA dikali cair dikali selisih suhunya dibagi MB yaitu massa zat padat dikali TB suhu zat padat dikurangi T2. Yang lanjutkan ke penerapan delta CB sehingga dapat meraih kesimpulan Q sama dengan MB dikali CB dikali TB min T2, yang berarti Q sama dengan kalor sama dengan massa zat padatnya dikali panas jenis zat padat dikali suhu zat padat min suhu akhir. Kemudian dijabarkan lagi melalui rumus delta Q sehingga menemukan atau menyimpulkan menjadi rumus Q sama dengan Q plus minus delta Q. Dan ada juga rumus kesalahan relatif yaitu delta Q per Q dikali 100% atau K sama dengan 100% dikurangi KR atau kesalahan relatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.